Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni belajar dari pengalaman. Saudaraku, pengalaman adalah apa yang kita dapatkan pada saat kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagai manusia, saya percaya semua kita memiliki keinginan dan kita berupaya untuk melakukan apapun, bekerja, berusaha untuk mewujudkan segala keinginan kita. Tetapi kalau misalkan keinginanmu belum terwujud, kerinduanmu belum tercapai, mimpimu belum terjadi dalam kehidupanmu, engkau tidak boleh berkecil hati. Karena ketika engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan, setidaknya engkau mendapatkan yang namanya pengalaman. Engkau mungkin berkata, apa untungnya ketika saya mendapatkan pengalaman? Saudaraku, pengalaman adalah bekal yang kita butuhkan di masa yang akan datang, supaya kita bisa memulai lebih cerdik di dalam berusaha mencapai segala kerinduan kita. Itulah sebabnya kenapa saya katakan kita tidak boleh berkecil hati ketika kita mengalami kegagalan. Karena pada saat engkau belum mendapatkan apa yang kau inginkan, setidaknya engkau telah mengalami sebuah pengalaman. Kalau kita mau memperhatikan secara seksama, sebenarnya pengalaman itu adalah anugerah. Engkau mungkin berkata, bagaimana pendeta bisa berkata bahwa pengalaman adalah anugerah? Karena saudara, apapun yang telah kita lalui, apapun yang telah kita alami, bahkan baik buruknya itu, kalau telah disebut pengalaman, maka itu adalah anugerah. Sebab apapun yang tidak membunuhmu, itu justru menguatkanmu. Itulah sebabnya kenapa Allah ingin setiap kita memiliki hati yang mau belajar dari pengalaman. Allah tidak ingin kita membiarkan semua pengalaman yang telah terjadi lewat begitu saja. Yang Allah inginkan setiap kita memetik pelajaran yang berharga daripadanya dan menjadi lebih bijak di masa yang akan datang. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7b mengatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menghina hikmat dan didikan di sini bukan berarti seseorang yang mencaci maki hikmat dan didikan, tidak. Melainkan mereka yang tidak mau belajar dari pengalaman. Saudara, perhatikan ini, saya mau sampaikan bahwa Allah itu berbicara kepada manusia. Sampai sekarang Allah itu masih berbicara, dan saya yakin Dia akan terus berbicara kepada setiap kita. Namun kita seringkali lupa kalau Allah itu berbicara dengan berbagai macam cara. Dia bukan hanya berbicara secara audible, terdengar oleh telinga kita, yang walaupun saya percaya semua kita ingin juga mendengar Allah berbicara secara audible, ya kan? Tetapi kita perlu ingat, Allah itu bukan hanya bicara secara audible, Dia juga bicara dengan cara lain, seperti melalui penglihatan atau bahkan melalui mimpi. Dan ini yang saya mau sampaikan, Allah banyak kali juga berbicara melalui pengalaman. Maka buka telingamu, buka matamu, dan belajarlah dari setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya saudara bisa mengalami berkat Tuhan di masa yang akan datang. Saudara, orang yang tidak mau belajar dari pengalaman adalah orang yang telah menyia-nyiakan harga yang dibayar. Karena saya tahu betul di balik setiap pengalaman ada luka,
di balik setiap pengalaman ada air mata yang keluar sebagai harga untuk sebuah hikmat di dalam kehidupan ini. Saya teringat ketika saya pertama kali pelayanan ke daerah Melongwane. Di sana ada KKR selama 3 hari dan saya dapat jadwal untuk berkhotbah di malam yang ketiga. Dan ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada saya yang membuat saya belajar ya dari pengalaman. Ketika beberapa teman saya sudah berangkat duluan ya karena teman saya harus memimpin ibadah malam pertama. Maka saudara-saudara ketika mereka sampai di sana mereka menelpon saya yang ada di Bitung. Mereka katakan, pendeta, ketika pendeta berangkat ke Melongwane, mereka minta tolong agar saya membawakan yang namanya van bel. Ya, van bel dari mobil Pak Ketua Wilayah yang ada di sana. Dan mobil yang dimiliki oleh Pak Ketua Wilayah itu mobil lama, mobil keluaran lama. Sehingga untuk mencari van bel itu harus cari di Manado, tidak ada jual di Melongwane. Maka saya pun saudara-saudara pada waktu itu pergi untuk mencari van bel itu sebelum saya naik pesawat dan berangkat ke Melongwane. Nah, untuk beberapa toko yang saya kunjungi, saya tidak bisa menemukannya. Lagi pula hari itu adalah hari raya Cina. Sehingga kebanyakan toko onderdil itu tutup. Tetapi ketika saya menyampaikan hal itu kepada mereka yang ada di Melongwane, saya katakan bahwa tidak banyak toko yang buka dan saya sudah berusaha mencarinya dan saya tidak bisa menemukan van bel dari mobil tersebut. Tetapi teman-teman saya yang ada di sana begitu ngotot, mereka katakan, pendeta bolehlah kalau pendeta mungkin cari di kampung Cina. Di Manado itu ada salah satu daerah namanya Kampung Cina, tempat banyak sekali toko onderdil mobil. Nah, saudara, dengan perasaan kesal saya pun pergi ya. Karena dalam hati ini saya mulai berpikir, apakah saya diundang ke Melongwane untuk berkhotbah atau hanya untuk mengantarkan van bel? Maka apa yang terjadi, saudara? Akhirnya ketika saya berusaha, saya pun bisa menemukan van bel tersebut dan akhirnya saya pun berangkat ke Melongwane untuk pelayanan KKR di malam yang ketiga. Suatu ketika acara sudah selesai dan keesokan harinya saya perlu pulang. Ya, saya harus kembali ke kota Bitung dan saya sudah pesan tiket kan waktu itu tiket saya sudah dipesan pulang pergi. Ya, jadi saya harus segera pulang sesuai dengan tiket saya. Kalau tidak tiket saya akan hangus. Nah, hari itu saudara-saudara, orang yang mengundang kami, pendeta yang mengundang kami dalam pelayanan tersebut sudah mengatur bahwa ketika saya pulang saya akan dihantarkan oleh seorang pendeta. Tetapi sayang sekali ternyata pendeta itu sudah berangkat pergi ke Manado karena ada acara besar di Manado. Maka pada akhirnya yang perlu mengantarkan saya ke bandara adalah Pak Ketua Wilayah. Dan sudah tahu saya diantar ke bandara menggunakan apa? Saya menggunakan mobil yang van belnya saya bawa dari Manado. Dan ketika saya di atas, ya maksud saya di dalam kendaraan tersebut, ya ketika mobil itu jalan, saya mulai merenungkan seandainya kalau saya tidak gigih untuk mencari van bel dan saya tidak menemukan van bel itu dan saya tidak membawa van bel itu ke Melongwane, maka tentu saja mobil ini tidak akan jadi. Dan kalau mobil ini tidak akan pernah bisa jalan, tidak akan pernah jadi jalan, maka tiket saya bisa hangus di hari itu karena tidak ada orang yang bisa mengantarkan saya ke bandara selain Pak Ketua Wilayah. Jadi saudaraku, setiap kita bisa belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah anugerah. Jangan pernah membiarkan lukamu terbuang percuma, petik pelajaran yang berharga daripadanya. Dan jadilah orang-orang yang berhikmat di masa-masa mendatang. Supaya saudara boleh mengalami berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Amin.